Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya dan di channel lama. Saya sudah nggak bikin konten, mungkin ada 2-3 bulanan kali ya. Tapi kalau konten-konten nyanyi-nyanyi juga masih ada. Ini kita kembali lagi ke topik awal channel saya, channel tentang pertanahan dan pemetaan dan multimedia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pembangunan database pertanahan berbasis bidang. Ini mengembangkan dari video saya sebelumnya, bisa dicari tentang pemanfaatan data pertanahan atau data PTSL, pendaftaran tanah sistem sertifikat. Beberapa waktu yang lalu saya buat. Kita langsung aja. Pada intinya, pembangunan database pertanahan berbasis bidang ini bagaimana kita merupakan kegiatan yang membangun sumber data spasial atau sumber data keuangan untuk pembangunan. Data spasial di sini sudah berbasis bidang. Nah, data-data basis bidangnya kita dapat dari mana? Kita dapat dari peta-peta bidang tanah, pendaftaran tanah maupun peta hasil kegiatan PTSL yang sudah terangkum dalam persil-persil minimal satu kelurahan, kecamatan, dan satu kabupaten kota atau kabupaten kota lengkap. Kemudian persil-persil ini nanti kita rubah menjadi data spasial sistem informasi geografis. Jadi persil-persil ini akan kita isi dengan data-data tekstual atau kita integrasikan dengan data-data tekstual. Tapi nanti intinya kegiatan pembangunan database pertanahan ini bagaimana kita memanfaatkan peta-peta bidang hasil kegiatan pendaftaran tanah untuk menjadi sumber data spasial yang terintegrasi dengan data tekstual. Ya gampangnya kita itu menggabungkan data tekstual dengan data bidang. Tidak melulu hanya subjek-objek ini tanah siapa, tapi kita akan kembangkan menjadi berbagai macam isian sehingga menjadi berbagai macam tematik atau yang lebih sering kita sebut dengan multi purpose kadaster atau peta bidang tanah multifungsi. Dan pembangunan database pertanahan ini punya dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mendukung kegiatan proyek pendaftaran tanah untuk tahun ke depan, dan juga setelah menjadi produk pendaftaran tanah kita manfaatkan tadi untuk peta bidang tanah multifungsi atau multipurpose kadaster. Di konten ini kita akan lebih fokus pada multipurpose kadaster. Oke, di tempat kantor saya di kantor Hutanan Kota Pekalongan kita telah berhasil secara lengkap di tahun 2020 ini ada beberapa kelurahan, ada 7 kelurahan kita petakan secara lengkap seperti yang ada di layar ini. Nah, kita coba kita isikan beberapa data isian selain P4, selain pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan, kita mencoba isikan data atribut yang lain, data tekstual yang lain, sehingga kita bisa membuat 12 layer atau 12 peta tematik dari satu prototipe kelurahan. Yang pertama, di sini kita bisa lihat kualitas data. Ini kalau di kantor pertanahan atau teman-teman yang di pertanahan paham, isinya tentang kualitas data nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kita overlaykan dengan data di HKP, kita bisa melihat blok-blok PBB. Blok-blok PBB ini dipakai dalam salah satu unsur penomoran SPPT. Kemudian jenis hak ini pemilikan dan penguasaan. Nah, pemilikan ini kita bisa kelompokkan ini menjadi belum bersertifikat, hak milik, pakai, dan wakaf. Kemudian peta pemanfaatan tanah. Kemudian ini peta pemanfaatan tanahnya.
ada yang untuk masjid, pekarangan, rumah tinggal, tidak ada pemanfaatan dan sebagainya. Ini layer dasar, ini sudah pakem untuk jajaran BPN, sudah pada paham semuanya. Kita tambahkan lagi layer kemiringan tanah. Kebetulan karena di Kelurahan Gayu Pekalongan ini datar semuanya pinggir pantai, jadi kemiringannya hanya satu macam, kemiringan 5% ke bawah. Kemudian penggunaan tanah ini juga tadi layer dasar juga, pemanfaatan, penggunaan, pemilikan dan penguasaan. Nah ini layernya layer dasar lah. Kemudian kita overlaykan dengan tata ruang, sehingga tata ruangnya juga sudah berbasis bidang. Ini kalau kita besarkan, ini delineasinya sudah ke bidang semuanya. Kemudian selain tata ruang, nah ini kita kembangkan lagi untuk layer potensi reforma agraria. Ini reforma agraria itu kan ada akses reform dan aset reform. Kalau aset itu arahnya ke pensertifikatan, legalisasi aset. Kalau akses, bagaimana tanah itu bisa bermanfaat dan memberikan nilai tambah pada pemegang. Nanti kita jelaskan lebih jauh ada kesempatan lain. Kemudian ini kita klaster pemberdayaan. Ini saya ambil dari beberapa penggunaan tanah yang menjadi potensi untuk bisa diberdayakan atau kita bisa jadikan semacam target untuk pembimbingan pada masyarakat untuk menaikkan taraf hidup. Ini ada beberapa UMKM yang kita juga petakan yang warna oranye. Kemudian juga klaster pertanian tanaman pangan dan klaster perikanan. Nah, ini yang menjadi potensi untuk program. Kemudian pengendalian ruang, ini adalah tanah-tanah yang tanahnya mangkrak, tidak ada pemanfaatan. Jadi kita upayakan nanti untuk kita kendalikan supaya dimanfaatkan seperti arahan di tata ruang. Jadi kita dengan berbagai macam pemikiran sederhana ini sudah bisa membuat 12 layer peta tematik. Lantas caranya bagaimana? Jadi sederhana, yang penting kita mempunyai database ini dulu, database bidang tanah ini dulu. Kalau ini bidang tanah sudah, kita tinggal mengisikan atribut-atribut atau hasil survei lapang tentang tematik tadi ke masing-masing bidang. Kita isinya semacam ini. Nah, jadi peta-peta tadi itu setiap bidang tanah itu sudah terintegrasi dengan data tekstualnya. Jadi seperti halnya konsep SIG, sistem informasi geografis, adalah mengintegrasikan data spasial dengan data tekstual. Jadi nanti tinggal kita isikan, setelah kita isikan kita bisa bermain-main di sini untuk mensimbolkan sehingga menjadi 12 layer. Yang penting kita punya peta dasar bidang-bidang tanah yang lengkap dulu. Ini nanti kalau sudah lengkap satu desa, kita kembangkan ke desa sebelahnya lagi, sehingga menjadi satu kecamatan lengkap. Berkembang terus menjadi satu kabupaten. Bisa dibayangkan dengan adanya data spasial yang lengkap seperti ini, sudah unit terkecilnya adalah bidang tanah. Nanti diharapkan kebijakan pembangunan yang berada di atas tanah ini juga sudah memperhatikan dirinya bidang-bidang tanah. Sehingga kalau kita membuat perencanaan kegiatan atau pengadaan tanah pun atau tanah untuk pembangunan, kita sudah tahu ini kena tanahnya siapa dan terkenanya berapa meter, atau kemudian tanah-tanah mana yang menjadi potensi untuk kita berdayakan. Kita sudah punya datanya, sudah punya sampai dengan unit detail terkecil, unit bidang. Nah, oke, untuk videonya cukup kali ini dulu. Kita akan ulas lebih lanjut lagi nanti proses bagaimana mengisikan datanya sehingga menjadi datanya bisa jadi 12 itu bagaimana. Jadi kita kenalkan dulu konsep kita kenalkan konsep awalnya.
kita kenalkan dulu pembangunan database-nya itu seperti apa. Intinya gambaran umumnya seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.